Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diul Fatihatul Jannah NIM 201721077 dari 6 Ekonomi Syariah B. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan 5 UMKM yang ada di wilayah Penyongan. Saya mengambil 4 UMKM dari wilayah Banyumas dan 1 UMKM dari wilayah Banjarnegara. Saya di sini akan menjawabkan beberapa faktor yang akan mempengaruhi UMKM, dan saya juga sebelumnya akan mendaftarkan data dari UMKM tersebut sebagai berikut. Ini adalah beberapa UMKM yang telah saya observasi. Mohon maaf sekali karena ada beberapa UMKM yang tidak berkenan untuk nomor handphonenya dicantumkan dalam YouTube channel ini. Nah, baik semuanya, dari data-data tadi yang sudah dipaparkan, saya akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi faktor utama dari permasalahan-permasalahan perkembangan UMKM yang ada di Panginyongan. Dari 5 UMKM, saya kan tadi mengambil 2 bagian makanan, yaitu snack dan kue-kuean, kemudian 2 di bagian air minum isi ulang, dan yang ketiga terkait minuman herbal kesehatan. Dari kelima ini sepakat bahwa mayoritas alasan perkembangan UMKM di Indonesia itu terhambat dikarenakan ada yang dari bahan bakunya yang memang mahal, dan kita bisa tahu ya bahwa semakin kesini harga-harga bahan-bahan pokok di Indonesia itu semakin mahal, dan membuat ya harga jual pun menjadi semakin mahal. Itu menjadi salah satu tantangan untuk pemerintah, bagaimana untuk menstabilkan kondisi ekonomi yang dirasa semakin kesini semakin berbau krisis dan bergejolak seperti itu. Kemudian untuk air minum, memang saat ini sedang happening sekali ya minum isi ulang, karena orang-orang tidak perlu beli galon merek di atau Indo yang justru jauh lebih mahal. Hanya dengan 5.000 saja orang itu bisa mendapatkan air galon isi ulang. Kemudian untuk UMKM yang terkait minuman herbal kesehatan, yaitu jahe merah bubuk, itu alasan pertamanya yang membuat kurangnya perkembangan itu adalah di bagian konsumen. Mayoritas konsumen itu adalah orang-orang yang sudah berumur ataupun ya bukan wilayah remaja lah intinya. Jadinya pasti pasarannya pun harus lebih luas, karena yang kita tahu bahwa pasaran remaja atau anak-anak muda itu adalah pasaran yang paling luas. Jadinya kalau misalkan UMKM jahe bubuk itu memang cukup sulit di bagian pemasaran untuk targetingnya, seperti itu. Selain dari faktor tersebut, juga banyak faktor individu atau tiap-tiap usaha, seperti dari tanggal muda, tanggal tua itu juga berpengaruh, karena kan orang rata-rata itu gajian di tanggal muda ya teman-teman. Jadi kalau di tanggal tua kayaknya sayang-sayang gitu kalau ngeluarin uang, akhirnya omset ataupun jumlah kapasitas penjualan pun menurun dibandingkan dengan dari awal bulan gitu. Terus juga terkait musim, misal kita lagi musim panas, orang-orang pasti cenderung akan kurang minat terhadap pembelian jahe bubuk, karena kan jahe bubuk untuk penghangat dan itu cocoknya untuk musim hujan atau yang sering hujan dan udaranya dingin. Terus untuk yang makanan snack dan kue-kuean itu juga biasanya untuk acara-acara seperti ulang tahun, rapat, dan lain sebagainya. Jadi makin banyak orang yang rapat, makin banyak orang yang ulang tahun, pasti omsetnya pun meningkat seperti itu. Terus habis itu untuk galon, saya yakin kalau galon itu tiap hari butuh ya. Hanya saja kendalanya itu adalah persaingan yang cukup ketat dari galon ini sendiri, karena galon itu kan rata-rata harganya sama 5.000 atau 6.000, dan itu pun bisa habis tergantung orang yang minum, tapi rata-rata itu adalah 3 sampai 5 hari seperti itu. Kalau dari sisi eksternal terkait perizinan dan lain sebagainya, untuk UMKM seperti makanan, snack, kue, dan jahe bubuk itu cenderung jauh lebih mudah dibandingkan perizinan PIRT untuk galon. Karena untuk galon itu sendiri bukan menggunakan PIRT, tapi apa lain gitu. Kebetulan pelaku usaha yang saya wawancarai ini belum mendapatkan semua ya dari 2 galon tersebut gitu. Untuk sertifikasi halal, untuk saat ini seharusnya semua UMKM itu sudah sedang berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, dikarenakan di tahun 2024 itu semua UMKM sudah wajib
memiliki sertifikasi halal seperti itu. Dari kelima ini saya baru mendapatkan 2 UMKM yang sudah bersertifikasi halal, yaitu jahe bubuk dan brownies kisti seperti itu. Untuk yang 3 belum. Kurangnya informasi juga menjadi salah satu hambatan bagi UMKM untuk mendapatkan perizinan terkait prosedurnya, arahnya kemana, syarat dan persyaratannya apa saja, berapa biaya yang diperlukan. Semuanya itu masih kurang informasinya, dan itu menjadi salah satu pukulan untuk kita sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, apalagi yang bergerak di bidang ekonomi yang pastinya ingin Indonesia memiliki garis ekonomi yang stabil. Kita seharusnya menjadi tokoh yang paling penting terhadap penyebaran sertifikasi-sertifikasi, terutama sertifikasi halal, mengingat Indonesia itu adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, bahkan masuk 5 besar penduduk muslim terbanyak di dunia. Solusi yang bisa saya paparkan kepada teman-teman dan viewers di sini yaitu pertama, pemerintah dan seluruh masyarakat itu memiliki tanggung jawab bersama-sama untuk mengendalikan roda perekonomian di Indonesia. Pemerintah harus bekerja keras bagaimana caranya agar tidak ada oknum-oknum yang menimbun bahan-bahan sehingga harga tidak naik dikarenakan barangnya sedikit dan lain sebagainya. Kemudian juga masyarakat, belilah produk UMKM di Indonesia karena UMKM adalah salah satu penopang dari roda perekonomian di Indonesia. Kalau masyarakat terlalu fokus dengan produk-produk luar negeri, internasional dan lain sebagainya, saya takutkan bahwa UMKM akan menurun omsetnya. Padahal UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan membantu perekonomian rumah tangga yang ada di Indonesia. Seperti itu. Dan untuk pelaku UMKM, solusinya adalah terus berinovasi, terus berkreasi, dan berusaha untuk membuat laporan keuangan dan harga pokok penjualan agar stabil dan tetap bisa masuk ke pasaran UMKM dikarenakan tidak terlalu tinggi. Untuk saat ini juga sudah sangat banyak pemasaran-pemasaran dari media sosial. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk menggenjot roda dari promosi mereka. Mungkin bisa promo, bisa juga menggunakan live streaming dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan semoga kita semua memiliki rasa tanggung jawab yang sama untuk roda perekonomian Indonesia. Oke, sekian dan sedikitnya penjelasan dari saya terkait 5 UMKM yang tadi telah saya teliti. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.